Seorang pria menyantap makanan yang ditemukannya dalam kulkas yang hanyut di tengah banjir di Sumatera Utara. Bahkan videonya pun viral di media sosial. Potret mengharukan terlihat di sebuah video pendek yang tersebar di berbagai platform media sosial. Seorang pria yang dijuluki Bang Bram terlihat tengah menyantap kudapan di tengah banjir. Kulkas yang terhanyut, guys. Dia makan. Diketahui Bang Bram telah mengevakuasi warga selama 8 jam tanpa henti hingga kelelahan. Terlihat dirinya mengenakan kaos basah kuyup. Wajahnya terlihat pucat. Bang Bram yang masih berada di tengah banjir setinggi pinggangnya ini menemukan sebuah kulkas yang hanyut. Saat dibuka, Bang Bram menemukan kudapan dan langsung menyantapnya. Melihat aksinya, warga sekitar pun bersorak, mendukung pria yang dijuluki pahlawan bagi warga sekitar tersebut. Tapi ke jalan udah bisa dapat dipijak. Pemirsa, akibat banjir yang melanda, banyak warga di Aceh yang harus menahan lapar. Salah satunya adalah seorang bocah laki-laki yang harus hidup tanpa makanan selama 7 hari. Banjir yang menerjang Aceh menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya banjir yang masih terus menggenang hingga membuat anak-anak setempat kelaparan. Seorang anak di Pidijaya terlihat menyantap makanannya dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Dengan air yang mengalir deras di jalan, bocah laki-laki tersebut hanya dapat terduduk mensyukuri setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Siang kita awali dengan informasi diduga karena konsleting listrik, 9 rumah di Jalan Kayu Tinggi, Jakarta Timur terbakar. 12 mobil pemadam pun diterjunkan untuk lokasi untuk memadamkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur. Warga di sekitar lokasi panik, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi padamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudit Kebakaran Jakarta Timur. Diduga, kebakaran berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas, 5 lainnya terluka akibat tersambar petir di kota Serang, Banten. Insiden mengerikan itu terjadi di area persawahan di Kampung Badamusalam. Iki siapa mengholek? Ikan mengholek itu siapa? Ya Allah, ini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Warga mengevakuasi korban yang tersambar petir di Kampung Badamusalam, Serang, Banten. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat korban terus berdatangan. Total ada 4 orang tewas dalam insiden ini, 5 lainnya terluka. Petir menyambar saat 9 warga berteduh di sebuah saung usai bekerja di sawah. Jumlahnya 9 ya, 4 meninggal dunia, 3 masih diobservasi, 2 dirawat di rumah. Nanti kita masih akan monitor lagi perkembangannya. Kalau memang perlu perawatan, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan supaya diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara korban tersambar petir karena sebagian menggunakan ponsel saat berteduh. Hingga kini, polisi masih memeriksa kasus ini. Dari Serang, Banten, Bahasa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Detik-detik kejadian sempat terekam kamera warga. Ya Allah.
Angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Atap-atap rumah warga melayang di udara dan terhempas di sekitaran lokasi kejadian, hingga puluhan rumah warga rusak parah. Terjangan angin puting beliung yang datang tiba-tiba membuat warga panik. Sejumlah petugas damkar membantu warga mengevakuasi barang-barang mereka. Selain itu, terjangan puting beliung juga memutuskan sejumlah kabel jaringan listrik. Tiba-tiba datang angin kencang gitu, bergemuruh di atas atap. Padahal ternyata angin puting beliung. Pas keluar, warga keluar semua, ternyata kondisinya sudah separah ini. Meski tidak ada korban, namun kerusakan parah akibat terjangan angin puting beliung mengakibatkan sejumlah warga terpaksa mengungsi di rumah kerabat. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon beringin tumbang dan putus akses Jalan Raya Mukhtar Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Bahkan kemacetan pun terjadi hingga 4 km. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon beringin di Jalan Raya Mukhtar Sawangan, Depok tumbang. Batang pohon yang roboh melintang di jalan sehingga kendaraan tak bisa melintas. Kemacetan panjang pun sempat terjadi sepanjang 4 km di kedua arah. Sebelum akhirnya petugas gabungan tiba di lokasi. Petugas pun memotong batang pohon yang menimpa kabel dan melintang di jalan sehingga jalanan pun perlahan bisa dilalui. Ada yang tertimpa nggak Pak di bawahnya tadi? Nggak ada. Ini pohon apa tuh? Beringin. Oh, pohon beringin. Kalau udah tuanya ya Pak? Iya. Akarnya kalau nggak rambu itu, akarnya kayak rambu. Setelah pohon tumbang berhasil dipotong dan dirapikan, arus lalu lintas pun berangsur pulih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Kak, nahangin kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Kenapa ini? Kok kayu siapa? Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 776 jiwa meninggal dunia akibat bencana di Sumatera. BNPB mencatat total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 776 orang dan 564 orang hilang. Kemudian ada 378 fasilitas umum rusak, 9 fasilitas kesehatan rusak, 225 fasilitas pendidikan rusak, 144 rumah ibadah rusak dan 105 gedung atau kantor rusak, serta 295 jembatan rusak.